Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak di pertemuan kedua kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih kita dimudahkan dan dilancarkan, alangkah baiknya dalam segala aktivitas kita harus kita iringi dengan doa. Begitu, silakan Ketua Kelatan Manuel pimpin doa. Baik, Pak. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita belajar menurut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Manuel, tetap semangat dan tentunya di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya. Saya juga dapat informasi dari orang tua teman kalian bahwa satu teman kalian tidak dapat hadir pada hari ini atas nama Chelsea ya, katanya sakit dari kemarin. Kita doakan mudah-mudahan Chelsea juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa absen ya anak-anak ya. Tadi sudah saya kirim link absennya ya di grup. Silakan jangan lupa absen untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk lebih semangatnya, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nanti kalian boleh sambil mengikutinya ya. Duduk dengan tegak ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Inilah Indonesia, Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Ya, semoga dengan lagu tadi kita lebih semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini dan lebih mencintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya share screen dulu. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk modulnya sudah saya share ya di Google Classroom. Tentunya kalian sudah membaca modul materinya. Jadi pada hari ini kita sambil mengingat untuk membahas materi yang tengah kita pelajari ini. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Kemudian untuk pertemuan ini, untuk kompetensi dasarnya kita masih sama dengan pertemuan lalu, yaitu menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Kemudian menganalisis negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dengan tepat. Kemudian mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dengan benar. Dan terakhir itu menyajikan hasil laporan telaah tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di pertemuan ini tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bagaimana membuat negara kita ini utuh ya, itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bercerai-berai ya, tidak hancur dari rongrongan orang-orang yang ingin menghancurkan negara. Padahal kita dengan sekuat hati dan para pejuang juga dengan sekuat jiwa raganya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan mereka berjuang untuk memerdekakan. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sebagai generasi penerus untuk mempertahankan ya negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam amandemen Undang-Undang Dasar tidak boleh merubah bentuk negara kesatuan. Ya, MPR ini telah membuat ketetapan tentang negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu-gugat. Jadi MPR, lembaga yang berhak untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, sudah sepakat untuk tidak merubah bentuk negara kesatuan karena memang karena sudah dianggap final, ya tidak bisa diubah lagi gitu. Ada kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Itu ada kesimpulan ya dari materi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi, ini merupakan tantangan yang dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat ya. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinan sangat kecil terjadi, tapi ancaman dari luar yang bersifat non fisik seperti gaya hidup ya, datang ajaran tidak sesuai dengan Pancasila sangat mungkin terjadi ya. Karena untuk itu kita pertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian diskusi kita pada hari ini ya, kalian saya bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok ya. Baik, ini ada 4 kelompok yang tiap kelompoknya nanti akan saya bagi pertanyaan ya.
terkait dengan permasalahan isu yang sedang berkembang saat ini ya. Nah, ini adalah isunya. Bisa kalian lihat, ini adalah isunya. Indonesia pernah memiliki 2 buah masalah ya terkait wilayah yang ingin merdeka. Yang pertama adalah Gerakan Aceh Merdeka atau kita lihat atau kita singkat GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, yang mampu diselesaikan dengan baik ya. Berbagai perundingan yang alot akhirnya membuat Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia meski dijadikan daerah yang istimewa ya pada masa SBY pada saat itu ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Ya. Kemudian masalah yang masih tersisa ya, sampai sekarang ini itu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Ini sudah lama ya, sudah lama sejak tahun 1969. Konflik dengan OPM tak kunjung reda. Ada yang bilang jika OPM ini ditunggangi oleh kepentingan asing. Jadi ada pihak asing yang sengaja yang membantu OPM ini, kemudian nanti dia akan mengeruk kekayaan Papua. Yang kita ketahui Papua ini adalah punya tambang emas ya yang sangat luar biasa ya di PT Freeport. Yang PT Freeport itu ya, ini luar biasa, tanah Papua itu sangat kaya ya, sehingga ini harus kita pertahankan ya. Jadi jika mereka merdeka, sumber daya seperti ini akan menjadi milik asing. Ya itulah mengapa permasalahan besar ini tak juga selesai setelah puluhan tahun terjadi ya. Ini adalah masalah yang ada ya pengantarnya. Nah, saya kasih waktu kalian sekitar 2 menit untuk tiap kelompok menjawab pertanyaan ini ya. Baik, saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan, silakan. Saya sambil melihat ya tugas kalian. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk jawabannya? Untuk menjawab, nanti kelompok lain silakan boleh menanggapi ya. Silakan. Pertanyaannya, kenapa gerakan kelompok kriminal bersenjata melakukan tindakan separatis? Bagaimana memberikan solusi atas kasus kelompok kriminal bersenjata atau KKB tersebut agar dapat diredam oleh pemerintah? Jawabannya, kelompok kriminal senjata melakukan tindakan separatis atau separatisme dikarenakan suatu kelompok tersebut memiliki tujuan untuk memecah belah suatu kesatuan. Tindakan ini pula bertujuan untuk mendapat kedaulatan dengan memisahkan suatu kelompok atau wilayah satu sama lain. Beberapa faktor yang memicu mereka melakukan tindakan tersebut contohnya adalah marginalisasi orang asli Papua terutama dalam hal ekonomi sebagai efek kebijakan transmigrasi, kegagalan program pembangunan di Papua, perbedaan pemahaman sejarah antar warga Jakarta dan Papua, warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua. Solusi yang dapat dilakukan atas kasus KKB agar dapat diredam oleh pemerintah salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik separatisme. Tindakan ini dapat dilakukan melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengeluarkan wacana-wacana tanpa adanya langkah konkret yang dilakukan. Sehingga upaya yang mesti dilakukan yaitu melakukan pendekatan pada sisi kemanusiaan dengan berdiskusi terkait pembagian hasil alam dan lebih menghargai kebudayaan mereka. Sehingga masyarakat Papua akan menilai jika pemerintah sudah memberikan keadilan bagi mereka. Oke, terima kasih Sidki atas jawabannya dari kelompok 1. Kelompok 2, Azka setuju dengan jawaban Sidki? Setuju, Pak. Ya, menurut kamu gimana? Setuju karena solusi yang tepat untuk mengatasi kasus KKB itu agar dapat diredamkan oleh pemerintah salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak. Oke, ya, di daerah yang rawan konflik. Oke, betul sekali ya. Dengan kita meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang rawan konflik, ini tentunya akan membuat kesadaran ya orang-orang Papua tentunya ini bagaimana ditingkatkan kesejahteraannya begitu ya. Tanggapan dari kelompok lain boleh silakan. Kelompok 2 tadi sudah menanggapi, kelompok 3 boleh menanggapi. Iwayan boleh menanggapi. Setuju dengan jawaban kelompok 1 tadi? Jawaban Sidki? Setuju, Pak. Ya, menurut kamu gimana tentang KKB itu? Karena mereka ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut saya solusinya adalah pemerintah dengan tegas menangkap dan menindak KKB sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi gerakan baru yang akan muncul. Oke ya, karena benar ya, mereka adalah gerakan yang ingin memecah belah NKRI, maka harus ditindak oleh pemerintah sampai ke akar-akarnya. 4 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi setuju dari apa yang tadi kelompok 1 katakan tentang KKB, karena KKB ini tindakan ini juga bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dalam memisahkan suatu kelompok atau wilayah satu sama lain. Ya. Dan juga solusinya yang telah diberikan oleh kelompok 1 pun juga sudah jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih Manuel ya. Karena memang kelompok kriminal bersenjata ini yang sekarang sudah ditetapkan sebagai gerakan terorisme ya, karena mereka benar-benar mengancam ketenangan warga Papua gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2, kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2, boleh Ajka atau Kaila yang jawab. Soal nomor 2 yaitu jika ketentuan dan undang-undang negara sudah menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diganggu-gugat, apa yang mungkin dapat kita lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut dengan melihat banyaknya kasus KBB dan terorisme. Menurut ketentuan tersebut dengan hikmat dan tidak melanggarnya, karena terdapat pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik dan tidak dapat diubah. Dan juga kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk berjuang menjaga kedaulatan Indonesia. Begitu juga kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, memupuk persatuan dan kesatuan di antara sesama dan tidak mudah terpengaruh oleh paham lain yang menentang Pancasila. Baik, kemudian gimana kelompok 4? Jawabannya. Kemudian kita lanjutkan kelompok 3. Menurut kamu? Iya, saya setuju dengan pendapat dari kelompok 3, karena komitmen NKRI harga mati itu merupakan komitmen yang baik dan dapat membangkitkan semangat generasi di masa kini. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Ya. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ini dulu ya, silakan. Ya, silakan. 4. Bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Apa yang akan kalian lakukan sebagai pelajar? Kira apa? Yang akan saya lakukan adalah sebagai seorang pelajar, kita harus melakukan kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita masing-masing. Dan semua ilmu yang kita dapatkan dari belajar dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara agar memajukan. Tapi terima kasih. Jawaban dari kelompok 4. Saya setuju dengan kelompok 4 karena sebagai seorang pelajar kita harus tetap belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kedepannya kita dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan selain itu, untuk menjaga sumber daya alam dan manusia, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup. Oke, lanjutkan kelompok 2. Silakan tanggapannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Karena kita sebagai pelajar, yang dapat kita lakukan adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, dan kita harus mencontoh sikap para pahlawan, yaitu berani, rela berkorban, dan semangat. Oke, terima kasih Kayla atas konfirmasi jawabannya. Mungkin ada dari kelompok 2, ada tambahan dari Aji. Katakan tidak terhadap narkoba, karena narkoba adalah suatu racun atau perusak generasi emas Indonesia. Sudah mempelajari banyak hal pada hari ini. Semua yang di antara kalian, tiap-tiap kelompok sudah menyampaikan hal-hal yang tentunya sangat positif yang kita bahas pada hari ini. Kalau saling menanggapi satu sama lain, ini merupakan hal-hal yang memang kita harus pertahankan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita telah selesai berdiskusi. Nah, kita ke refleksi ya. Saya minta di antara kalian bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang didapat kalian pada hari ini. Di pembelajaran kita hari ini, kita dapatkan ilmu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan diantaranya ada Indonesia sebagai satu kesatuan politik, Indonesia sebagai kesatuan wilayah, Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, Indonesia sebagai kesatuan ekonomi, dan Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan kita juga sudah mendapatkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita dapat melaksanakan kegiatan untuk tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, ini benar, tentunya kita harus memahami betul tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena memang kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus bagaimana mempertahankan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman-ancaman yang terjadi dari gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan terorisme yang mereka ingin menghancurkan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada itu kita harus sebagai pelajar harus benar-benar belajar dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita terpengaruh dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang baik ya, sehingga nanti ke depannya kalian menjadi generasi penerus, generasi emas di 100 tahun Indonesia merdeka, kita menjadi negara maju yang siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia ya. Baik, untuk tugas minggu ini ya yang kalian kerjakan, kita lihat di Google Classroom ya. Tadi kita lihat bersama-sama sudah ada yang mengerjakan ya. Tadi sudah ada yang mengerjakan 3 anak, nanti yang lainnya bisa menyusul ya. Di Google Classroom telah saya share dari kemarin ya. Kalian tenggat waktunya 1 minggu dari sekarang ya untuk dikerjakan yang nanti akan saya nilai ya. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini tentunya tidak sia-sia ya. Ini juga sebagai bahan pembelajaran, penambahan waktu yang positif untuk kalian semuanya. Kalian lihat di menu tugas, jawab langsung di sini ya, jadi tidak bentuk foto, langsung diketik di sini saja. Materi untuk minggu depan yaitu mewujudkan perilaku semangat kebangsaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini ya anak-anak ya. Silakan ketua kelas ya, tadi sudah diwakili sama Manuel ya, sekarang Ajka silakan pimpin doa akhir pembelajaran kita. Silakan. Ya Pak, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dengan manfaat ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.